Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan juga para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, setelah pertemuan yang telah lampau, kita mulai membahas tentang tafsir surat Al-Fil. Saat itu kita memberikan prolog tentang kisah yang ada di dalam Al-Quran. Saat itu kita sampaikan bahwa kisah di dalam Al-Quran itu banyak. Ada kisah tentang ketegaran kaum mukminin di masa yang lampau. Ada juga sebaliknya, kisah akhir yang tragis dari orang-orang yang menentang para rasul. Dari yang pertama, yaitu kisah tentang ketegaran kaum mukminin. Saat itu kita jelaskan bahwa tujuan dipaparkannya kisah tentang ketegaran kaum mukminin pada zaman dahulu kala adalah untuk menegarkan kaum mukminin di zaman ini. Saat itu saya bawakan sebuah ayat yang menunjukkan hikmah tersebut, bahwa pemaparan kisah orang-orang terdahulu, ketegaran orang-orang terdahulu adalah untuk memperkokoh keimanan orang-orang yang hidup di zaman ini. Dalilnya Al-Quran surat apa, ayat berapa? Ya. Surat Hud ayat 120. Bagus. Silakan. Kemudian kita bawakan dalil tentang beberapa kisah akhir tragis dari orang-orang yang menentang para rasul. Di antaranya adalah kisahnya Nabi Nuh alaihi salam yang diazab oleh Allah dengan banjir.
Bukan ini pertanyaan, kalau ini gampang semuanya bisa. Pertanyaannya adalah kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud. Siapakah mereka? Dan siksaan apa yang Allah timpakan kepada mereka? Kok amleng? Kaumnya Nabi Hud, bangsa apa? Dan apa siksaan yang Allah timpakan kepada mereka? Contoh. Ya. Kaum Ad, siksaannya apa? Apa? Bagus sekali. Silakan. Monggo. Kaumnya Nabi Hud namanya adalah bangsa apa? Bangsa Ad. Namanya bangsa Ad. Dan siksaannya adalah mendapatkan tiupan angin topan dingin, super dingin. Selama berapa hari? Selama 7 malam 8 hari. Ini bangsa Ad, kaumnya Nabi Hud. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Apa dosa parah mereka? Suka sesama laki-laki. Bukan ini pertanyaannya. Apa hukumannya? Ya. Bagus sekali. Silakan. Hukumannya adalah tanahnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alna 'aliyaha safilaha, atas dibalik ke bawah, kemudian dilempari dengan batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lampau, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang beberapa poin sebelum memasuki tafsir surat Al-Fil. Seperti biasanya kita akan memulai dengan nama. Apa nama surat ini? Al-Fil. Gampang banget. Ada nama yang lain yang justru nama ini lebih terkenal pada zaman salaf. Ada yang tahu? Alam Taro. Surat apa? Alam Taro. Seperti surat yang dahulu sebelum ini apa? Surat Li'ila fi Quraisy. Tapi tidak ada surat Kulhu loh. Ya. Kalau Kulhu itu tidak ada artinya. Kalau Kul huwallahu ahad baru. Tapi kalau Kulhu itu apa artinya? Kulhu tidak ada. Kalau surat ini pada zaman sahabat dan juga para zaman tabi'in itu lebih terkenal dengan nama surat Alam Tara. Sebagaimana diceritakan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Amr ibnu Maimun, dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Kata beliau, "Shalla bina Umaru salat al-maghrib." Suatu hari Umar ibn al-Khattab ngimami salat maghrib. Faqara'a fi ar-rak'atil ula bit-tini waz-zaitun. Di rakaat pertama Umar membaca surat wat-tini waz-zaitun. Ini rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, apa kata Amr bin Maimun? Wa fi ar-rak'atit tsaniyah, di rakaat yang kedua beliau membaca Alam Taro. Dan juga surat Li'ila fi Quraisy. Jadi lebih enak ya, lebih mudah ya namanya. Karena diambil dari awal ayat yang pertama. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita yang misalnya dia tidak hafal surat Al-Fil siapa? Nggak apa-apa, kita memberikan stimulus awalnya. Karena memang itu juga namanya. Surat apa? Al-Fil itu. Kadang-kadang kan anak-anak kan tidak mudah hafal gitu loh. Kalau yang awalnya
surat At-Tin, langsung bisa apa? Wat-tini waz-zaitun. Surat Ad-Duha, wad-duha. Tapi ketika namanya itu di belakang, kayak surat ini, Al-Fil, di akhir ayat awal bukan di awal ayat, mereka kadang-kadang agak kesulitan. Maka kita katakan surat apa? Surat Alam Tara. Berarti di sini ada dua nama. Yang pertama ada surat Alam Tara, yang kedua adalah surat apa? Al-Fil. Dan yang lebih terkenal, hampir kebanyakan mushaf Al-Quran, bahkan mungkin semuanya pakai nama yang mana? Yang kedua, surat Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Gajah. Surat gajah. Karena di dalamnya ada cerita tentang bukan gajah, tentang pasukan gajah. Nah, cerita tentang pasukan gajah. Makanya dinamakan surat Al-Fil. Poin berikutnya setelah kita membahas nama-nama surat, poin berikutnya adalah sebab diturunkannya, asbabun nuzul. Berdasarkan pengamatan terbatas kami belum menemukan adanya asbab nuzul khusus untuk surat ini. Begitu pula tentang keutamaan surat Al-Fil, termasuk momen pembacaan surat Al-Fil. Ini belum saya temukan dan para ulama menjelaskan tidak ada hadis khusus yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fil, melainkan surat Al-Fil adalah bagian dari Al-Quran. Juga tidak ada momen khusus untuk membaca surat Al-Fil. Makanya kita nggak boleh bikin momen-momen khusus. Beberapa hari ini saya sering dapat SMS baca surat Al-Baqarah ayat sekian dan sekian, dan surat apa? Al-Maidah ya. Surat apa? Yunus ayat sekian dan sekian. Niscaya Israel akan hancur. Ini dalilnya mana? Dalilnya mana? Yang benar adalah kita mendoakan. Siapa bilang kita nggak mendoakan? Kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Tapi ketika kita mengkhususkan baca ayat ini pada malam ini sekian kali, itu dalilnya mana? Itu dalilnya mana? Jadi kita perlu berhati-hati dalam beramal. Orang yang tidak tahu langsung di forward, langsung disebarkan sebanyak mungkin. Seperti ada orang bikin wasiat, atau ada cerita bahwasanya pada malam tadi ada suara auman keras di Aceh yang menunjukkan bahwasanya Dajjal sudah pengen keluar. Barang siapa yang tidak menyebarkan SMS ini kepada 10 orang, maka dia akan celaka dunia akhirat dan seterusnya. Bohong itu. Ya, itu bohong. SMS-nya kayak gitu nggak usah disebarkan. Itu mungkin yang nyebarkan yang punya pulsa mungkin itu. Ya, yang jualan pulsa mungkin itu. Seperti dulu ada juga fotokopi katanya wasiat dari juru kunci makam Nabi. Nggak ada juru kunci makam Nabi. Hah? Nggak ada juru kuncinya. Emang kuburannya bahasa apa ada juru kuncinya? Hah? Nggak ada, itu dusta semuanya. Barang siapa yang tidak menyebarkan fotokopi ini 10 lembar, maka dia akan gini. Dusta. Ya. Jadi kita jangan mudah terbawa dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi keutamaan surat Al-Fil secara khusus belum ditemukan, dan juga momennya belum ditemukan, termasuk asbab nuzulnya. Berikutnya adalah poin berikutnya, surat Al-Fil Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ya. Tidak ada yang milih Madaniyah? Tidak ada? Kenapa kok mantap banget? Hah? Apa? Gajah di Mekah. Kejadiannya di Mekah. Nah, apa sih bedanya antara Makkiyah sama Madaniyah? Berarti kalau kejadiannya di Mekah mesti Makkiyah gitu. Apa bedanya coba? Masih ada yang ingat? Bedanya kalau Makkiyah diturunkan sebelum hijrah, kalau Madaniyah setelah hijrah. Jangan yakin ini diturunkan sebelum hijrah. Ini bukan kejadiannya loh.
Tapi diturunkannya surat Al-Fil. Beda nggak antara kejadian dihancurkannya pasukan gajah, waktu kejadiannya dihancurkannya pasukan gajah, dengan diturunkannya surat Al-Fil? Sama nggak? Beda. Kenapa yakin betul bahwa ini surat Makkiyah? Jawabannya karena ini ijma' para ulama. Para ulama bersepakat ya, bahwasanya surat ini adalah Makkiyah, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Athiyyah, Imam Al-Qurtubi, dan juga Al-Allamah Ibnu Ashur, bahwasanya surat Al-Fil adalah Makkiyah alias diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW dari kota Mekah kemana? Kota Madinah. Jumlah ayat surat Al-Fil berapa? 5. Mesti hitung ya. Betul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus wa arsala alaihim tayran ababil. Terus tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. 5 ayat dalam surat Al-Fil. Berikutnya kita masuk inti dari tafsir surat Al-Fil, dan kita mulai dengan kandungan global dari surat Al-Fil. Surat Al-Fil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan keagungan Ka'bah. Untuk menggambarkan keagungan Ka'bah. Di mana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara bentuk keagungan Ka'bah, Allah yang akan menjaga Ka'bah ini. Manakala ada tangan-tangan jahil, tangan-tangan kotor yang berusaha untuk merusak Ka'bah, maka yang akan turun tangan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pasukan gajah yang dipimpin oleh seorang yang namanya Abrahah. Insyaallah kita akan jelaskan siapa itu Abrahah dan yang ngirim dia itu siapa. Jadi sebenarnya bukan Abrahah sendiri, dia itu adalah orang suruhan. Nanti kita akan jelaskan insyaallah ketika kita memasuki tafsir ayat yang pertama. Jadi surat ini dijelaskan atau dipaparkan oleh Allah untuk menjelaskan keagungan Ka'bah. Bahwa siapapun yang berusaha untuk mengganggu Ka'bah, maka dia akan hancur. Contohnya pasukan gajah. Dan ketika dihancurkannya pasukan gajah, ini memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk siapa saja, termasuk orang-orang Quraisy, bahwa yang punya peran untuk menghancurkan pasukan tersebut adalah siapa? Siapa? Allah. Dan sesembahan mereka berupa patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah itu sama sekali tidak punya peran dan tidak bisa cawe-cawe. Seharusnya ini memberikan pelajaran kepada siapa? Kepada orang Quraisy. Anehnya setelah kejadian itu orang Quraisy masih tetap demam berhala. Aneh kan? Padahal sudah diingatkan. Bahkan sampai terucap dari lisannya siapa? Siapa? Abdul Muttalib. Ketika datang Abraha, kemudian merampas berapa ekor? 200 ekor untanya Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib datang kepada Abraha untuk apa? Minta untanya dikembalikan. Bukan bicara negosiasi supaya Ka'bah ini tidak dihancurkan. Maka Abraha pun terheran-heran. Kata dia, wah saya pertama kali melihat kamu, saya itu terus terang respect, karena kamu tuh orangnya wibawa, ganteng, gagah. Jadi saya melihat kamu tuh respect. Tapi begitu saya dengar perkataan kamu, datang ke sini cuma mau minta onta, dan sama sekali tidak bahas masalah Ka'bah.
wibawa kamu hancur di depan saya. Apa kata Abdul Muttalib? Saya ini cuma pemilik onta. Adapun Ka'bah ini ada pemiliknya. Itu jawabannya siapa? Abdul Muttalib. Jadi saya itu pemilik onta, ya saya minta onta. Adapun Ka'bah ini ada pemiliknya, yaitu siapa? Dan Allah yang akan menjaga Ka'bah ini, gak usah saya. Jadi di sini Abdul Muttalib mengakui bahwasanya yang berperan untuk menjaga Ka'bah adalah siapa? Allah. Tapi anehnya, setelah pasukan itu hancur, mereka kembali lagi menyembah berhala. Ya. Jadi ini pelajaran sebenarnya yang sangat berharga. Ini adalah yang pertama untuk menjelaskan tentang keagungan Ka'bah. Berikutnya, di antara kandungan global dari surat ini adalah bahwa surat ini memberikan sinyal tentang kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tadi tentang keagungan Ka'bah jelas. Ada orang ingin menghancurkan Ka'bah kemudian dihancurkan sama Allah. Tapi kata para ulama, ayat ini atau surat ini juga merupakan sinyal tentang kebesaran Rasulullah SAW. Kok bisa? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Kapan kejadian ini? Kejadiannya kapan? Tahun berapa? Tahun berapa? Majapahit hancur tahun berapa? Hancurnya pasukan ini kapan? Pada tahun gajah. Mudah jawabannya. Tahun gajah. Dan di tahun itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas pakar sejarah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya jumhur atau mayoritas pakar sejarah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Enak ya tahunnya, nggak usah ngapal-ngapal. Pelajaran sejarah ini yang paling sulit ngapalin apa? Tahun. Tahun wafatnya, tahun lahirnya Nabi SAW adalah tahun gajah. Kata para ulama ini menunjukkan keagungan Nabi SAW. Di mana di tahun Nabi SAW lahir, di tahun itu pula pasukan yang begitu kuat hancur lebur. Makanya ini sinyal tentang kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Sekaligus kata para ulama, kandungan surat ini adalah merupakan upaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegarkan dan mengokohkan Nabi kita Muhammad SAW. Dari mana Ustaz? Dari ayat yang kedua. Dari ayat yang kedua. Apa bunyinya? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka gagal sia-sia. Kata para ahli tafsir, manakala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ka'bah, manakala ada orang yang ingin menghancurkannya, maka tipu dayanya akan sia-sia. Apalagi orang yang ingin mengganggu siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala menghibur nabinya bahwa tidak usah khawatir. Engkau wahai Muhammad tidak perlu merasa risau, tidak perlu merasa galau. Kalau misalnya orang-orang Arab semuanya berusaha untuk membunuhmu, sesungguhnya tipu daya mereka akan sia-sia. Sebagaimana tipu daya pasukan yang lebih besar dari orang-orang Quraisy, yaitu pasukan siapa? Gajah. Jadi secara langsung Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. Dan ini juga sekaligus hiburan buat siapa saja yang mendakwahkan kebenaran. Selama kita yakin bahwasanya jalan yang kita titi adalah jalan yang benar, maka maju pantang mundur. Tidak perlu takut kalau misalnya ada orang yang ingin mencelakai. Kenapa? Karena tipu daya mereka akan sia-sia.
Dan ini jelas-jelas diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau anna al-ummata istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah bahwasanya manusia seluruhnya kalau ingin memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak mungkin bisa memberikannya kalau Allah tidak berkehendak. Kebalikannya, kata Nabi SAW, "Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Seandainya manusia seluruhnya bersatu padu untuk mencelakakan kamu, niscaya mereka tidak bisa mencelakakan kamu kalau Allah tidak berkehendak. Bayangkan, manusia seluruhnya, bukan 1, 2, 3 dukun, atau bukan dukun 1 kabupaten. Dukun 1 kabupaten kecil. Ini kata Nabi SAW apa? Umat manusia seluruhnya. Berarti dukun saja, dukun dan teman-temannya. Kalau misalnya semuanya manusia ingin mencelakakan kita dan Allah tidak berkehendak, maka kita tidak akan apa? Celaka. Maka ini pelajaran yang berharga buat kita bahwa manakala kita yakin jalan yang kita tuju adalah jalan yang benar, maka tidak perlu merasa gentar, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa khawatir. Insyaallah Allah akan menjaga kita. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan tentang bulan ini, yaitu bulan Muharram. Di bulan Muharram ini, bulan Muharram adalah merupakan salah satu bulan istimewa karena dia adalah bulan yang diharamkan oleh siapa? Oleh Allah. Bulan yang diharamkan oleh Allah ada berapa? 4. Apa? Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab. Betul. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa keistimewaan bulan ini? Selain termasuk bulan haram, bulan ini adalah diistimewakan oleh Nabi kita SAW untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Kata Nabi SAW, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Terutama puasa di tanggal 10 yang biasa diistilahkan dengan puasa hari Asyura. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim juga, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Puasa di hari Asyura, saya harapkan, kata Nabi SAW, bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lampau. Hari Asyuranya insya Allah jatuh pada hari Sabtu. Lebih afdol kalau diiringi dengan puasa tanggal 9. Kalau tidak puasa tanggal 9, ya diiringi dengan puasa tanggal 11. Berarti nek ora Jumat Kemis, ya kalau tidak Jumat Sabtu, ya Sabtu Ahad. Betul. Kalau tidak Jumat Sabtu, ya Sabtu Ahad. Diusahakan ya, ini mumpung ada kesempatan. Ini amalan yang disyariatkan. Kalau sudah ada amalan yang disyariatkan, tidak usah nyari-nyari amalan yang lainnya. Contoh, saya kemarin dapat SMS, "Ustaz, gimana hukumnya puasa awal tahun dan akhir
akhir tahun. Nah, jadi di hari terakhir di tahun itu dan hari pertama, berarti tanggal 30 Dzulhijjah, tanggal 1 Muharram. Tidak perlu. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan itu palsu. Hadis yang menyebutkan itu palsu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Jauzi dan juga As-Suyuti. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa puasa di awal tahun dan akhir tahun akan menghapuskan dosa 50 tahun. Mantep, Mbok. Nek orang ngerti hadisnya langsung kan. Orang siapa yang enggak pengen 50 tahun? Berarti umurnya lebih 20 tahun kok. Tapi sayangnya hadisnya apa? Palsu. Maka hati-hati dalam beramal. Kecuali kalau misalnya dia puasanya akhir tahun karena mungkin akhir tahunnya bertepatan dengan hari Kamis misalnya. Dan dia biasa puasa Senin Kamis. Boleh enggak? Boleh. Atau misalnya dia puasa di awal tahun karena dia niatnya puasa bulan Muharram. Niatnya puasa bulan Muharram, bukan puasa awal tahun, ya puasa bulan Muharram. Karena tadi disebutkan bahwa puasa di bulan Muharram itu paling afdal setelah puasa bulan Ramadan. Boleh enggak? Boleh. Ya Ustaz, pada puasa ribut. Potret amalannya sama. Tapi yang menyebabkan ini boleh, ini tidak boleh, apanya? Niatnya. Jadi kalau misalnya niat suatu amal itu berpengaruh kepada benar tidaknya suatu amalan. Contoh, sebentar lagi kita akan sholat Isya. Berapa rakaat? 4. Kalau misalnya nanti ada di antara jamaah sekalian yang sholat niatnya sholat duhur. Nanti ini niatnya sholat apa? Diterima enggak? Enggak diterima. Padahal sama-sama 4 rakaat. Apa bedanya? Apa bedanya pada ada tasyahud awal, ada tasyahud tsani? Enggak ada bedanya. Secara lahirnya enggak ada bedanya. Yang bedakan apa? Makanya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ya. Juga termasuk amalan yang tidak dicontohkan pada bulan ini adalah mengkhususkan untuk mengusap kepalanya anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Ya. Di sebagian wilayah seperti itu. Jadi pada tanggal 10 Muharram mengumpulkan anak yatim, semuanya diusapi kepalanya. Katanya itu ada hadis yang menunjukkan bahwasanya setiap lembar rambut, setiap helai rambut itu akan menambah pahala dan menghapuskan dosa. Berarti nek sing diusap wong 100. Loh, orang 1 saja berapa coba? Aku nak ngusapnya kayak gini. Supaya mantap sih. Itu berapa udah? Ternyata hadisnya kata para ulama juga lemah sekali. Ya. Bukan berarti kita tidak menyantuni anak yatim. Kita menyantuni anak yatim, tapi tidak perlu dikhususkan. Diusap boleh. Diusap boleh. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Nabi SAW tentang hatinya yang keras. Tentang hatinya yang keras. Dia pengen supaya hatinya menjadi lembut. Kata Nabi SAW, in aradta an talina qalbuka fa'at'imil miskina wamsah ra'sal yatim. Kalau kamu pengen hati kamu lembut, kata Nabi SAW, beri makan orang miskin dan usaplah kepalanya anak yatim. Ini hadisnya hasan. Cuman tidak hanya di bulan Muharram. Ya. Kapan saja. Tapi orang pun ngusap, ketemu ngusap, orang nggak apa-apa. Ya. Ini adalah bentuk ungkapan kasih sayang yang kemudian diwujudkan dengan sesuatu yang nyata. Ya. Memberikan semampunya. Dan peringatan yang terakhir, bahwa bulan Muharram itu seperti bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada mitos
bahwa bulan Muharram adalah bulan sial. Ya. Makanya coba mana ada undangan walimahan, ada enggak? Nah, kenapa coba? Orang duitnya akeh. Karena apa? Takut. Ya, katanya kalau misalnya menikahkan anak di bulan Sura, maka nanti anaknya akan tidak akur, kemudian akan cerai dan seterusnya. Tidak ada. Kalau sampai kita meyakini ini, sama saja kita menghina Allah. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru. Anak Adam telah menyakitiku, menyakiti Allah, karena dia mencela waktu, sedangkan aku yang menciptakan waktu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi hati-hati, kita mengatakan bulan Muharram bulan sial, itu sama saja kita mencela bulan. Mencela bulan. Yang menciptakan bulan Muharram siapa? Allah Subhanahu wa taala. Entar kalau anak saya sudah besar, nyentak nikahkan yang bulan Sura. Cuman sayangnya anak saya masih kecil-kecil. Ya, kita harus ada upaya untuk memperbaiki itu. Ya. Maka ayo yang mau nikah cepat-cepat. Mumpung masih Sura. Jadi saya kata mumpung masih Sura, ayo cepat-cepat dinikahkan. Nah, ya terserah, itu kembali kepada jenengan. Kalau belum siap ya nggak usah tergesa-gesa. Dari sinilah keyakinan bulan Muharram itu adalah bulan sial. Dari sinilah timbul acara-acara ruwatan dan semisalnya. Jadi itu ada akarnya. Dan itu sama sekali bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Waktu itu semuanya sama. Adanya musibah itu adalah kembali kepada takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Masih ada waktu? Silakan, ada yang bertanya? Wanita, pertanyaannya adalah ketika ada larangan untuk berjubel dari Jumat, apakah itu yang dimaksud juga termasuk wanita? Apa nggak boleh gantian jaga siapa? Gantikan siapa? Suaminya. Wanita punya kewajiban untuk sholat zuhur. Punya kewajiban untuk sholat zuhur. Jadi ketika masuk waktu Jumat ya dia juga punya kewajiban untuk sholat. Jadi kalaupun dia tidak masuk dalam ayat tersebut, dia bukan berarti tidak diwajibkan untuk meninggalkan pekerjaan. Dia tetap diwajibkan untuk meninggalkan pekerjaannya demi menjalankan sholat zuhur. Sebenarnya cuma berapa sih? Ya, kadang-kadang ada orang, loh emang teman seperempat jam kok, bukan asing tuku. Ya. Seperempat jam. Ya. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah rezeki kita akan lebih lancar lagi. Apakah benar membaca niat sebelum sholat termasuk bid'ah? Karena saya pernah membaca bahwa Imam Suyuti mengategorikan itu perbuatan bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, membaca usolli sebelum sholat tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Coba sekarang datangkan, kalau ada hadisnya coba. Tidak ada. Nggak ada hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi sebelum sholat membaca apa? Usolli. Datangkan. Katanya beramal harus ada dalilnya. Ayatnya mana? Hadisnya mana? Ada sebagian orang yang kebingungan akhirnya membawakan hadis yang bunyinya shollu kama ra'aitu munio usolli. Ini kan manipulasi namanya. Nah, karena saking tidak adanya hadis, akhirnya ada hadis sahih, cara bacanya dirubah. Hadis yang artinya ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat, dirubah menjadi munio usolli. Itu dari mana itu? Ya, tidak ada, ya, tidak ada. Bahkan jelas-jelas hadis yang sahih mengatakan
bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza istaqbalal qiblata kabbar. Nabi kalau sudah menghadap kiblat, beliau langsung apa? Takbir. Artinya apa? Artinya antara beliau menghadap ke kiblat dengan takbir, jeda itu tidak ada bacaan. Kalau ada bacaan, pasti sudah dijelaskan oleh para sahabat. Para sahabat itu teliti sekali loh. Jangankan bacaan, sampai jenggotnya Nabi SAW yang bergerak, itu diceritakan sama sahabat ketika sholat. Nah, jenggotnya Nabi lebar, ya. Dari belakang kelihatan, bukan kayak jenggot kita. Kalau kita di belakang nggak kelihatan, jenggotnya Nabi di sini, dari sini kelihatan dari belakang. Ketika Nabi sholat, jenggotnya bergerak saja, diberitakan, diceritakan oleh sahabat. Apa mungkin Nabi SAW membaca usolli sebelum sholat kemudian sama sahabat tidak diceritakan? Mungkin enggak? Tak mungkin. Apalagi kalau keras. Nah, sebagaimana yang sebagian orang sampai 5-7 kali usollinya, itu jelas kedengaran. Kenapa tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi, kenapa tidak ada sahabat yang menukil itu? Karena memang Nabi tidak baca. Termasuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum sholat. Termasuk juga bismillahirrahmanirrahim. Atau termasuk juga baca surat An-Nas. Tidak ada. Nabi SAW itu kalau sudah menghadap ke kiblat, maka beliau kabbara. Langsung apa? Bertakbiratul ihram. Jadi tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.